Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi isu nasional yang ramai dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, kenaikan harga BBM dianggap akan memicu kenaikan harga di sektor lain, seperti transportasi, makanan dan minuman, serta berbagai unit usaha yang lain. Salah seorang peneliti ekonomi, Teguh Dartanto PhD, yang juga merupakan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, membahas fenomena ini dari berbagai aspek, meliputi latar belakang kenaikan BBM, dampak yang ditimbulkan, hingga strategi penanganannya. Menurut Teguh, adanya konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan harga minyak dunia naik cukup drastis, yaitu sekitar $100 per barel. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan minyak dari Rusia, sehingga harga minyak dunia semakin naik. Sistem koperasi telah ada dan berkembang di Eropa sebelum Indonesia merdeka. Koperasi disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dr. Andes Teten Masduki menyampaikan dalam kuliah umum bertajuk Peluang dan Tantangan Koperasi Menghadapi Ancaman Ekonomi Global bahwa praktik ekonomi koperasi di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, seperti kepengurusan yang tidak berganti-ganti sehingga tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang merupakan identitas koperasi. Oleh karena itu, koperasi yang disebut sebagai sokoguru ekonomi nasional ini masih sebatas cita-cita karena pada praktiknya koperasi belum menjadi kekuatan ekonomi nasional. Kuliah umum tersebut diadakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan dilakukan secara hybrid dari gedung Dekanat FEB UI dan juga Zoom meeting. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Aris Wahyudi menghadiri kegiatan pengenalan Komnas HAM dan diskusi tematik isu HAM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang bertempat di Auditorium Mokhtar Riyadi, Depok. Pak Aris mengatakan bahwa keberadaan Komnas HAM adalah dalam rangka pengembangan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, bahkan sampai ke nilai-nilai universal Piagam PBB. Standar norma dan pengaturan yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan satu di antara 8 dari standar norma pengaturan yang dikembangkan oleh Komnas HAM. Tri Widianti, mahasiswa program Magister Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia, melakukan penelitian terkait variabel determinan niat vaksinasi COVID-19 masyarakat Indonesia lewat riset yang berjudul ID67 COVID-19 Vaccination Intention in Indonesia, a Comprehensive Conceptual Model, bersama dosen Departemen Teknik Industri Dr. Erpol Romadani Ardi, STMT, dan Hima Firdaus dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berkat penelitian ini, Tri meraih peringkat ketiga pada ajang IEOM Graduate Student Paper Competition Award dari Konferensi Internasional Industrial Engineering and Operation Management yang dilaksanakan di Orlando, California, Amerika Serikat.